Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan kita berbicara tentang pertandingan pertama di UCL yang memakai format baru dari 36 kontestan di 2024-2025 ini dengan 6 tim mencatat kemenangan. Ya, dari 6 tim yang dimainkan pada dini hari tadi, Real Madrid sebagai juara bertahan memenangkan laga, Bayern Munchen, ada juga dengan Liverpool, Sporting Lisbon, Juventus, semua memenangkan pertandingan. Termasuk salah satu wakil Inggris, Aston Villa juga mencatat kemenangan. Jadi ada pertandingan. Nah, nanti pada dini hari Kamis besok, itu juga ada serangkaian banyak pertandingan yang dimainkan. Salah satu diantaranya duel yang seru, yang pasti dinanti-nantikan adalah The Citizens, Manchester City, yang akan bertarung dengan wakil Italia Internazionale of Milan di Stadion Etihad. Itu menarik untuk kita lihat pertandingannya. Pasti akan berlangsung seru, mengulangi duel kedua tim ini yang ada di final ya pada 2 musim yang lalu di Liga Champions, dan gol Rodri menentukan langkah bagi tim asuhan Pep Guardiola untuk bisa meraih Liga Champions pertama kali mereka dalam sejarah setelah mengalahkan Inter Milan di Istanbul dengan 1 gol. Oke, kita bicara sekarang dengan apa yang terjadi di San Siro. Milan sebagai tuan rumah gagal untuk memanfaatkan laga kandang mereka di saat menjamu The Reds Liverpool. Sebenarnya peluang itu untuk bisa memenangkan laga terbuka ya, ketika Christian Pulisic yang diambil dari Chelsea yang sekarang sudah ada di Milan menggetarkan gawang Alisson. Itu pertandingan baru berlangsung mungkin di menit ketiga ya. Ada sebuah serangan balik, counter attack yang dilakukan oleh anak-anak Milan. Morata memegang kendali dan memberikan umpan terhadap Pulisic yang berlari dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri Liverpool. Dia mendekati kotak penalti tapi terlambat ditutup. Di sana ada Konate dan juga McAllister yang coba untuk bisa menghadang, tapi tembakan kaki kanan dari Christian Pulisic menghujam di sudut kanan tanpa bisa dibendung oleh Alisson Becker. Dan 1-0 ini seperti menghidupkan ya peluang mereka. Namun mereka berhadapan dengan tim yang punya kekuatan dalam hal attack yang sangat kuat. Nah, itu terlihat dengan setelah gol ini, intensitas serangan itu selalu dipegang oleh anak-anak asuhan Arne Slot ini. Jadi mereka 51% secara global keseluruhan menguasai permainan. Ya walaupun bermain tandang, tapi The Reds ini tidak pernah kenal rasa takut. Mereka bisa menguasai jalannya pertandingan, bahkan 23 kali percobaan menembak dilakukan oleh Mo Salah dan kawan-kawan. 11 diantaranya itu adalah on target. Tapi mereka hanya mendapatkan 3 gol sepanjang laga. Salah bahkan di babak pertama ada 2 kali tembakan Salah. Itu menerpa mistar gawang. Kalau bergetar itu mungkin sudah dengan 2 kali ini sudah 5 gol yang terjadi, dan Salah bermain oke sepanjang pertandingan ya. Dan 3 gol dari balasan dari The Reds itu dilakukan 2 dengan sundulan kepala dari bola-bola mati sebenarnya. 1 dari umpan Trent Alexander-Arnold lewat tendangan bebas disambut dengan tandukan oleh pemain belakang ya, Ibrahima Konate, dan kemudian sebuah set piece dari sepak pojok yang dilayangkan oleh Tsimikas yang mengisi posisi Robertson yang tidak bermain di sini. Itu disambut dengan sundulan kepala yang tepat, timing yang bagus, lompatan dari Virgil van Dijk sebelum Dominic Szoboszlai bisa menutup ya dengan gol ketiga The Reds. Dan akhirnya ini suatu kemenangan yang baik bagi Liverpool setelah mereka dipermalukan pada akhir pekan kemarin dengan kekalahan di kandang di Anfield di Liga Premier Inggris dari Nottingham Forest. Jadi kemenangan ini tentunya punya arti yang besar. Mereka balik dengan udah 3 poin karena dari semua pertandingan ini dengan format baru ada 8 match yang harus dimainkan. Berarti sisa 7 match lagi bagi Liverpool. Jika Liverpool bisa mengamankan ini dengan tidak terkalahkan, jadi 8 tim teratas di format baru ini langsung melaju ke babak 16 besar. Menunggu 8 lagi. 8 lagi itu diambil dari peringkat 9 sampai 24. Yang ada untuk bermain 2 leg, dan 8 itu maju untuk bisa melengkapi 8 tim pertama yang sudah lolos. Nah, Milan sepanjang laga itu hanya melepaskan 8 tembakan dan 2 diantaranya on target, 1 menghasilkan gol dari Pulisic yang saya bilang tadi. 49%
penguasaan bola mereka bermain di kandang. Dari akurasi umpan operan mereka tuh 83%, sementara bagi 86%. Jadi memang kalau dari catatan semua aspek yang terjadi di lapangan sepanjang laga, layak Liverpool bisa memenangkan laga dan membawa pulang 3 poin dari San Siro. Dan ini tentunya pukulan besar bagi Paulo Fonseca sebagai pelatih. Walaupun kemarin mereka bisa mengalahkan Venezia, klubnya Jay Itzes dan kawan-kawan yang dilatih oleh Cesc Fabregas dengan 4 gol, tapi mereka tidak mampu mengulangi lagi apa yang mereka lakukan kemarin. Dan ini semakin membuat catatan bagi Paulo Fonseca tidak begitu mengesankan ketika membesut Milan. Ya, bukan tidak mungkin posisi dia terancam sebagai pelatih karena dia sebelumnya menggantikan Stefano Pioli ya di Milan. Apalagi pada akhir pekan ini akan terlibat duel Derby della Madonnina ini yang sesama Milan, di mana status AC Milan akan menjadi tamu walaupun bersama-sama bermain di Giuseppe Meazza atau San Siro yang saya bilang tadi, melawan seterunya Inter Milan. Ya, sejauh ini dalam 5 pertandingan terakhir Milan nggak pernah menang melawan Inter. Inter selalu dikdaya. Nah, apalagi Inter sebagai juara bertahan di Serie A tentunya tidak ingin kalah dalam derby yang bergengsi di Serie A. Oke, kita melihat pertandingan lainnya. Pesta gol terjadi di Stadion Allianz Arena 9-2 ya. Bagaimana pemain-pemain Bayern Munchen ini bisa berpesta gol luar biasa kalau bisa melihat dari pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh pemain-pemain dari Bavaria ini. Mereka tampil luar biasa sepanjang laga dan mereka mencatat kemenangan fantastis ya di Allianz Arena. Lagi-lagi penyerang tim nasional Inggris Harry Kane ya bukan saja membuat brace atau bukan saja membuat hat-trick, lebih dari itu. 4 gol yang dia lakukan ya, dan 3 dari penalti yang membuat dia tampil sebagai pencetak gol terbanyak ya. Ada gol-gol dari Goretzka terakhir, ada Leroy Sané juga bisa membuat gol, dari Julen Guerrero juga, ada Olise yang membuat gol juga sini, bahwa debut pertama dari Michael Olise yang ada ya di Liga Champions. Dan ya bagi Munchen tentunya ini suatu hal yang luar biasa yang mereka lakukan terhadap Dinamo Zagreb. Zagreb tidak mampu berbuat banyak memang dalam pertandingan ini, terlalu dikdaya ya bagi Bayern Munchen untuk bisa mencetak kemenangan ya dalam laga di Liga Champions. Dan kemudian setelah Munchen bisa memenangkan laga, Real Madrid sebagai juara bertahan ya, kita bisa melihat mereka tampil oke di kandang walaupun dapat perlawanan sengit dari VfB Stuttgart, wakil dari Jerman, tapi akhirnya mereka bisa memenangkan dengan 3-1. Mbappe membuat gol di sana. Dan ada yang menarik, setelah Rudiger bisa mencetak gol, kemudian gol ketiga mereka datang dari anak muda berusia 18 tahun, Endrick, yang dimasukkan oleh Ancelotti, dan dia membuat gol dari sebuah serangan balik di menit-menit akhir sebelum laga ini berakhir, dan tembakan keras dia dari luar kotak penalti menghujam di gawang Stuttgart. Sementara gol balasan Stuttgart sempat membuat ketar-ketir juga bagi Los Blancos ya di kandang Madrid ketika Undav bisa membuat gol lewat sundulan kepala dia untuk menyamakan 1-1 sebelum ada set piece corner kick yang akhirnya dimenangkan oleh Rudiger untuk bisa mencetak gol kedua, dan akhirnya mereka menang 3-1. Jadi memang bagi Stuttgart sudah oke saya. Mereka boleh kalah, tetapi mereka bisa memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap Madrid sebagai juara bertahan di UCL dengan baik. Juventus juga mencetak kemenangan. Ya, bagaimana mereka bisa dengan 3 gol, dan bagi tim Zebra ini tentunya ini langkah awal yang sangat bagus yang dilakukan oleh wakil Italia, termasuk dengan kita lihat dengan Aston Villa dan Sporting Lisbon, tim-tim yang bisa berlabel sebagai kuda hitam ya untuk Liga Champions kali ini. Masih panjang memang. Ya, tetapi setidaknya kemenangan pertama ini berarti bagi semua tim. 6 tim yang saya bilang di awal sudah meraih 3 poin ya di format baru Liga Champions. Oke, dengan saya Bung Ropan bisa berbicara, mereview hasil pertandingan yang ada di UCL di Rabu dini hari. Ciao.